Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Aulia Fajri dari kelas 9C. Saya akan menjelaskan bab 1 tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia bab 1 dimulai dari pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi suatu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Pembelahan sel biasanya merupakan bagian kecil dari suatu siklus sel yang lebih besar. Pembelahan sel pada Prokaryonia dikenal dengan nama pembelahan biner atau pembelahan sel secara langsung. Pembelahan yang dimaksud bertujuan untuk kepentingan reproduksi. Sel yang dihasilkan adalah sel yang memiliki otonomi sendiri. Pembelahan sel pada Eukaryonia ada 2 jenis, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis menghasilkan sel anak yang dapat membelah lagi, sedangkan meiosis mengubah suatu sel menjadi suatu gamet yang tidak dapat membelah lagi hingga fertilisasi. Pembelahan mitosis dapat dibagi menjadi 4 fase, yakni 1. Profase, fase pembelahan terlama di mana sel melakukan persiapan baik sintesis, protesis, lipid, dan lain-lain. Sentrol kemudian menginfikasi neklus, mikrofilament memanjang dari pangkal sentrol dan menempel pada kromatid pada bagian kinentor. Pada tahap ini neklus dan saput inti mulai menghilang. 2. Metafase, kromatid yang telah menjadi kromosom mengumpul di ekuator neklus. Neklus pecah menjadi butiran. 3. Anafase, bagian yang paling cepat di mana sel ditarik kedua badan kutub oleh 2 sentrol. 4. Telofase, akhir pembelahan di mana sel menjadi 2 dan memisah bersama terbangnya organel sel yang kemudian menjadi psikotesis. Pada tahap tersebut, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel-sel gamet atau kelamin berfungsi untuk menghasilkan sel-sel kelamin. Pembelahan meiosis disebut juga sebagai pembelahan reproduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom setengah dari kromosom induk. Pembelahan meiosis dibagi menjadi meiosis 1 dan meiosis 2. A. Meiosis 1. Pembelahan meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan yang sifatnya masih diploid. Tahapan-tahapan pembelahan meiosis 1 antara lain sebagai berikut. Profase 1. Profase 1 terdiri atas 5 subfase yang berbeda, yakni lepoten, zigoten, prakiten, diploten, dan diakinesis. 2. Metafase 1. Tahapan selanjutnya adalah metafase 1 di mana kromosom homolog menjadi tersusun rapi di bagian ekuator. 3. Anafase 1. Pada anafase 1, kromosom homolog akan berpisah menuju kutub yang saling berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong. 4. Telofase 1. Pada tahapan telofase 1, membran intim mulai terbentuk kembali atau disebut prosakinesis. B. Meiosis 2. Tahap meiosis 2 bertujuan untuk membagi kedua saluran DNA pada saluran anak yang baru yang dapat dihasilkan pada tahapan meiosis 1. Tahapan yang terdapat pada meiosis 2 antara lain sebagai berikut. 1. Profase 2. Pada tahapan profase 2 terdapat 2 sel anakan hasil dari pembelahan meiosis 1. Pada fase ini, kromatid saudara masih melekat pada sentrokromosom. Benang spindel mulai terbentuk dan kromosom mulai bergerak ke arah bidang metafase 2. Metafase 2. Pada metafase 2, kromosom yang terdiri dari 2 kromatid merentang pada bidang ekuator. Benang-benang spindel melekat pada kinentor masing-masing kromatid. 3. Anafase 2. Kromatid mulai bergerak menuju kutub ekuator yang selanjutnya terpisah membentuk kromosom individual. 4. Telofase 2. Sel anak masing-masing mulai membelah diri menjadi 2, tetapi sekait sitoplasma belum terpisah sempurna. Sistem reproduksi manusia adalah sistem organ yang berfungsi untuk reproduksi atau perkembangan sistem organ ini terdiri dari pada pria epididymis, kelenjar prostatas, kelenjar bulodontat, fecula, sphena, uretra, dan vas deferens. Pada wanita, vulva, vagina, rahim, ovarium, dan tubak fallopi. Sistem organ ini dapat terserang berbagai penyakit kelamin seperti sifilis. Sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini
infeksi area genital, bibir, mulut atau anus pria dan wanita. Penyakit reproduksi manusia menular umumnya melalui hubungan seks yang berganti-ganti pasangan, sehingga menyebabkan kontak pada organ kelamin yang terkena penyakit. Karena itu, untuk mencegah penyakit pada sistem reproduksi, tidak boleh berhubungan seks sembarangan. Penyakit pada sistem reproduksi dapat juga timbul karena kondisi kotor, lembab, dan tidak bersih. Hal ini memicu tumbuhnya jamur pada kulit sekitar organ kelamin. Karena itu, kebersihan organ reproduksi juga harus dijaga. Setiap orang juga harus menjaga pola hidup sehat dengan menghindari konsumsi zat berbahaya seperti narkotika, obat terlarang, dan rokok. Merokok misalnya dapat meningkatkan resiko kanker prostat dan memengaruhi kadar hormon sirkulasi atau melalui paparan carcinogen pada organ reproduksi pria.